Selamat datang lagi people, so ada video review with me Boy Mleno. Dan hari ini gue nge-review sesuatu yang ini tuh sangat menyenangkan ya dapetnya, tapi juga ngilu, tapi ini juga membanggakan juga gitu ya. Hari ini seperti yang lu udah lihat dan lihat juga di thumbnailnya, gue hari ini akan nge-review Stinky Pete The Prospector dari TV show Woody's Roundup. Jadi sebelum gue mulai, langsung di subscribe pastinya channel ini, diklik tombol like-nya, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman lo. Oke, gue tahu pasti banyak yang udah mau ngetik, udah mau komen, Bang, udah di review Mehdi Renaldi. Nggak apa-apa, maksudnya gue emang beli bareng dia gitu loh. Dan kebetulan gue juga baru bisa syutingnya sekarang. Ini akhirnya gue review ya. Jadi kalau misalnya lo masih mau stay, masih mau nonton review versi gue, silakan, thank you banget. Dan langsung aja kita mulai. Pertama mungkin gue ceritain backstory-nya dulu. Kenapa gue dan Mehdi beli Stinky Pete inilah ya. Jadi kalau misalnya kita ini kolektor Toy Story itu, Thinkway Toy ya khususnya yang membuat produksi mainan-mainan Toy Story yang keren-keren tuh, dia kan keluarin Woody's Roundup ya. Ada Woody, ada Jessie, ada Buzz Eye. Tapi kan Woody's Roundup itu anggotanya ada 4. Kalau di film Toy Story 2 ya, anggotanya ada 4. Ada satu lagi yang kakek tua, yaitu ada Stinky Pete The Old Prospector, yang plot twistnya sama kayak Toy Story 3. Jadi dia tuh kakek tua gitu, awalnya kayak baik, ternyata jadi jahat gitu. Nah, terus juga di film itu dia karakter tuh masih segel di dalam box. Nah, makanya itu menurut gua keren banget gitu loh. Kayak ada satu karakter yang masih dalam box, dan memang kan kalau sejarahnya Toy Story Woody's Roundup itu satu karakter cuma diproduksi satu di dunia gitu kan. Makanya kenapa mau taruh di museum di Jepang. Entah kenapa Disney tuh nggak ngeluarin mainan officialnya Stinky Pete ini gitu ya. Mau yang sama Thinkway Toy kayak, mau Disney Store kayak, nggak pernah ngeluarin mainan Stinky Pete. Jadi coba ada satu di produksian dari Mattel nih ya. Kayak gini Toy Story 2 Stinky Pete, dan ini juga kecil gitu, nggak bahan kain kayak Woody Thinkway Toy dan Jessie Thinkway Toy, cuman kayak gini aja tuh ya, kecil kayak gini. Jadi nggak tahu kenapa mainan gue sama Mehdi ada yang sama begini, karena emang kolektor Toy Story ya mainan itu aja kan. Jadi kayak gitu, dan akhirnya ada satu bisa dibilang apa ya, kolektor Toy Story juga, dan kebetulan dia juga punya skill untuk bisa bikin mainan yang benar-benar persis kayak di filmnya. Dia udah pernah bikin Mr. Potato Head, bikin Trixie juga baru-baru ini, dan semuanya tuh mirip, tapi dia bikin sendiri. Kayak entah itu 3D printing atau pakai clay ya, diukir gitu. Pokoknya gua dan Mehdi ngeliatnya itu kayak sebuah karya seni gitu ya. Dan dia kan post-post tuh hasil fotonya. Dan nama kolektor itu adalah Kyudong. Kalau nggak salah sih dia asalnya dari China sih ya. Jadi dia post di Instagram dia kan Stinky Pete yang mirip banget kayak gini, dan banyak kolektor mungkin di Indonesia juga, seluruh dunia juga kayak lihat gitu postnya dia kayak, nih Stinky Pete apa? Aku mirip banget gitu ya. Ternyata dia bikin sendiri. Dan ternyata si Mehdi iseng-iseng tanya, bisa nggak ini dibeli? Ternyata bisa. Nah akhirnya gua minta tolong titip belanja untuk orderin si Stinky Pete ini, dan harganya fantastis ternyata. Gue sama Mehdi udah ngilu banget gitu kan buat keluarin duitnya mau beli mainan nih seharga segitu. Aduh, cuma nggak apa, kita biasa kolektor tuh ada pembelaan ya, mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Duit bisa dicari lagi, selalu kayak gitu. Akhirnya kita dengan alasan itu kita bayar, kita beli dengan harga 14.600.000 rupiah satu mainan gini, box beserta isinya. Kalau dihitung mungkin boxnya aja di 5 juta kali. Isinya 9 juta mungkin. Kita nggak tahu kita kesambet apa, pokoknya kita beli. Ya udah akhirnya kita beli, sekarang kita review gitu ya. Jadi ini bukan official Thinkway Toy atau dari Disney. Jadi emang ini bisa dibilang third party sih ya, independen aja. Seniman independen yang bikin Stinky Pete versi mirip banget kayak di film. Jadi movie accurate. Makanya kenapa harga bisa mahal banget kayak gitu. Jadi emang ya kalau kita sudah nempel dengan satu story yang mantep gitu ya, kita pasti akan bela-belain lah ya. Kayak gitu. Sekarang kita lihat boxnya. Boxnya ini gede banget ternyata. Gue kira itu kecil, karena kalau kita lihat boxnya Woody di Thinkway Toy, awalnya tuh gue lihat udah gede gitu, ternyata lebih kecil loh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut comparisonnya dengan boxnya Woody. Jadi ini dia boxnya, kalau kita lihat ya, ini benar-benar box mirip banget kayak di film di Toy Story 2, karena kelihatan banget kan desainnya, jadi bisa mudah untuk ditiru gitu ya. Dia itu ada jendelanya kayak gini dari Mika ya, dan ada tulisan Stinky Pete The Prospector. Terus di sini ada tulisan Possible Talking Doll with pickaxe, jadi dapat kayak kapak gitu. Abis itu from the Woody's Roundup TV show. Nah, cuma memang ini ada kesalahan tulis ya, typo di Roundupnya, harusnya pakai U lagi nih, langsung P jadi Roundup. Itu yang memang menjadi apa, kayak kita gatel gitu ya, ada beberapa typo di boxnya ini. Di situ sih ada logo Woody's Roundup Toys, keren banget. Di situ sana as seen on TV, ini logo Woody's Roundup, pulling 9 different things. Ini tuh boxnya Dove kayak gitu ya. Kalau misalnya Thinkway Toy itu kayak glossy, dan di pinggirnya ini ada kayak
pintu gitu ya. Dan di sini ada jendela bentuk bulan, Woody's Roundup kayak gini, Stinky Pete di Prospector, dan belakangnya ini sabi banget, keren banget tuh. Beuh. Jadi ini bisa beneran ngomong, ada 9 kata-kata bisa kalau kita tarik talinya bisa ngomong. Stinky Pete the Prospector, he talks, there's gold in them there hills. Help, I think I'm stuck. Ow, shucks a roo. Oh boy, beans for dinner and more. See 9 pull string different saying. Ya, gambarnya bener-bener kayak di film. Kalau kita lihat di film tuh emang begini box belakangnya. Posable talking doll with pickaxe from the Woody's Roundup TV show. Ini roundupnya juga nggak pakai U ya. Nggak tahu mungkin apakah sengaja dibikin typo juga bisa ya, karena dia unlicensed kan, takut dituntut atau gimana. Presents their possible doll collection with Woody, Jessie, Bullseye, and the Crazy Prospector. Collect them all and be sure to watch Woody's Roundup. Jadi ini juga Woody, Jessie, dan Bullseye-nya namanya itu nggak pakai huruf besar gitu, dan di koma nggak pakai spasi. Gua nggak tahu apakah dia sengaja typo atau gimana. Mungkin emang karena dia tinggal di China, bahasa Inggris bukan first language-nya. Tapi bisa juga dia untuk menghindari copyright, bisa juga gitu ya. Dan kayak gini cara bukanya. Jadi pas datang nih ya, ini tuh bener-bener cuma di seal kayak di plastik wrap aja, terus bubble wrap, terus di pinggirannya tuh ada plastik hitam gitu buat ganjel ujung-ujungnya supaya nggak kepentok dan penyok. Jadi bener nyampe ke rumah kita bener-bener aman banget ya. Ini berarti cuma ada 2 di Indonesia ya setahu gua. Di punya gua ada Medi Renaldi. Enggak, ini gua nggak minjem punya Medi. Kita beli masing-masing. Dan makanya nanti kita lihat apakah ada perbedaan di antara punya dia dan punya gua. Karena ini handmade ya, bukan buatan pabrik gitu. Mungkin ada sedikit perbedaan ya. Cara bukanya juga sama kayak di film, dari samping gini. Kayak pintu gitu. Dan dalamnya juga kayak gini. Jadi dibukanya dia nggak bisa full ya, karena emang kalau bisa sih jangan terlalu dibuka banget gitu, karena dia kan mau ditutup lagi. Dan kita lihat isinya, kita keluarin aja kali ya Stinky Pete-nya dari boxnya. Dan di box bagian atasnya saya juga tulisan Stinky Pete the Prospector, possible talking doll with pickaxe from the Woody's Roundup TV show. Opens on the side. Jadi dikasih tahu bukanya dari samping gitu. Oke, boxnya kita lihat lagi karena isinya tadi kan ini udah gue keluarin ya Stinky Pete. Sekarang kita lihat dari atas tuh biar lebih detailnya lagi. Kalau misalnya kita buka gini, itu boxnya tebal banget ya, dan dilapisin printan untuk dalamnya gitu. Dan ini agak kebuka sedikit printannya, jadi mesti hati-hati banget kalau nutup, jangan sampai bagian sini kena printannya dan kekopek-kopek. Oke, kita dapat ini kapak ya, pickaxe, cuman kayak di lakban hitam gitu doang. Lakbannya sih bisa dipasang lagi, cuman kita coba buka sedikit pelan-pelan ya, mesti hati-hati banget. Oke, kapaknya coba kita keluarin. Gua nggak mau lepas lakban hitamnya, gue cuma ambil kapaknya doang. Sebentar. Oke, dan di sini juga ada kayak piring gitu, tapi ini nggak ada piringnya ya. Kayak piring Stinky Pete gitu. Dan ini kapaknya. Ini sih bahannya kayak resin atau clay gitu, atau 3D printing juga bisa. Dan ini warnanya kayak gini ya, kayak silver. Nggak silver banget sih, abu-abu gitu. Ini karena lighting jadi kayak silver. Dan catnya juga keren banget, rapi banget. Ini pickaxe-nya tajam. Ini kenapa mungkin dibikin tajam, karena di film pickaxe ini tuh ngerobek tangannya Woody gitu loh. Jadi emang tajam banget nih. Mungkin bisa robek tangan Woody-nya beneran kali. Ini hati-hati banget sih. Ini emang bener-bener barang kolektor buat anak kecil. Karena ini beneran tajam pickaxe-nya. Tuh, kalau ini tajam banget. Makanya dia bisa ngerobek tangannya Woody gitu sih. Nah, jadi kayak gini, keren banget. Oke, kita taruh lagi di boxnya. Karena gua ngilu. Ini 14 juta, mungkin kalau misalnya lo yang bukan kolektor mainan nonton ini juga ngeliatnya kayak heran nih. Kenapa 2 orang ini koleksi mainan sampai 14 juta harganya? Ya, karena ini bener-bener gak pernah ada yang produksi dan gak ada di dunia gitu lah ya. Jadi bener-bener bentuknya mantep banget ya. Gendut gitu ya, gendut. Dan cukup berat, tapi walaupun ini cukup berat, cuman pas di box tuh, pas boxnya datang tuh kayak kosong gitu. Kayak gak ada isinya, kayak enteng banget. Jadi gue bingung gitu, pas gue lihat ternyata buka, oh ada isinya, jadi tenang. Nah, sekarang coba kita lihat dulu kali ya detail dari Stinky Pete ini. Ini tuh gue sih feelingnya dia tuh clay, coba bukan clay yang berat gitu. Jadi clay dia ukir sendiri sih kalau feeling gue. Kalau 3D printing soalnya harusnya nggak kelihatan kayak ada apa sih, kayak guratan gimana ya, kayak guratan cat. Tapi ini benar-benar detail banget, dan kan handmade ya, pekerjaan tangan berarti kan. Itu detail banget gitu. Makanya ini emang seni ya. Jadi kita tuh bayar seni, dia ngukirnya itu mirip banget, ngecatnya, matanya tuh bener-bener bagus, terus di bibirnya, dan ekspresinya ini bener-bener ekspresi kayak waktu Stinky Pete ya pas toy mode gitu ya. Toy mode itu bisa kita lihat pas adegan di bandara, pas Stinky Pete diambil sama anak kecil, dimasukin ke tasnya gitu. Ini aduh keren banget guys. Gue sih memang pas bayar ngilu gitu ya, tapi pas datang kita tunggu 3 bulan kalau nggak salah tuh, 3 bulanan bikinnya sampai ke sini. Nah, emang itu perjuangannya bener-bener gila. Oke, kita coba keluarin dari pennya.
Jadi dia benar palanya tegak ya, kayak gini ya. Bisa goyang-goyang juga, tapi palanya tegak. Dan kayak gini belakangnya bisa ditarik. Tuh. Jadi ini kata-katanya campuran yang ada di film di Woody's Roundup sama di film Toy Story 2. Terus ini dapat stand-nya ya, stand-nya dari kawat gini. Habis itu ada ukiran kayu Woody's Roundup. Ini kayak laser ya, makanya dia bener-bener detail banget. Nah, kita lihat dari atas aja. Kayak gini, ini kawat gitu bersih dibentuk kayak gini supaya kepalanya si Stinky Pete bisa ketadah dan gampang untuk berdirinya kayak gini. Oke, sekarang kita lihat secara detail Stinky Pete-nya kayak gini ya, tuh bisa dilihat detail banget kan, kayak matanya, ekspresi mukanya, hidungnya gitu, bulat gitu, jenggotnya, di kupingnya juga detail banget tuh, ya diukir lagi, kepala botaknya kayak gini sampai sini, halus banget, licin. Terus di sini ada scarf-nya. Scarf-nya ini tuh motifnya sama kayak kemejanya si Woody, kuning, garis-garis merah gitu, dan baju Stinky Pete ini merah, bahannya juga enak banget, aduh. 14 juta busa gitu ya. Abis itu ini denimnya juga denim asli, real denim, warnanya cukup gelap gitu, bisa masukin tangan juga di kantongnya. Abis itu di sininya di strap untuk baju jumpernya gitu. Ini plastik ya, gambarnya pickaxe juga plastik tapi dikasih warna gold gini. Dan ini magnet, jadi bisa kita tarik kayak gini. Nah, gitu. Di sebelah juga bisa sama. Cuman ada yang sedikit menurut gua agak kurang nih, ada defect sedikit ya. Kalau kelihatan di sini tuh ada kayak sedikit lem belepotan di sini. Tapi gue lihat sih kekurangannya itu aja. Sisanya sih aman sih ya. Dan untuk tangannya juga kayak gini detail banget. Ini kayak juga dari clay gitu. Tangannya tuh nggak bener-bener rapet ya. Jadi kayak agak kebuka gitu. Kayak gini. Keren. Gue tuh suka banget sama denimnya ini sih. Denimnya kayak bener denim asli, raw denim gitu. Dan juga di belakangnya di sini dia kasih kayak kain ada jahitan merah kayak stem. Tapi ini ada benang-benang lebih gitu nih yang keluar nih. Udah kalau bisa nggak usah ditarik lagi. Jadi kayak ada patch gitu. Patchnya juga patternnya pattern scarf-nya Woody ya. Kayak gini. Nah ini pull string-nya. Bisa kita tarik. Dan dia ngomong first class all the way. Terus kita lihat lagi di boots-nya. Boots-nya ini kayaknya plastik dan resin. Kayaknya resin deh gitu ya. Boots-nya bener-bener detail, kecil kayak gitu, hitam. Nah kalau misalnya mau ganti baterai gimana? Ini bisa dibuka tadi kan, si strapnya ini ke belakang. Dan bisa kita lihat voice box-nya di dalam. Kayak gitu. Nanti bisa dikeluarin, baterainya bisa diganti. Cuman ini masih aman, baterainya masih penuh ya, masih full. Jadi sementara kita diamkan saja dulu. Oke, scarf-nya ini agak lemes ya. Jadi scarf-nya mesti agak lumayan kita sering betul-betulin supaya posisinya pas. Dan kita coba dengerin 9 saying ya. Bener nggak dia ada 9? Tuh, udah panjang ya. Ini pas dia jadi jahat tuh ya kata-katanya. Oke, jadi benar-benar ada 9 dan kita taruh lagi kayak gini. Oke, sekarang kita lihat topinya. Nah, topinya ini gua agak kurang serak di topinya sih. Awalnya tuh gue kira di gambarnya tuh dia kayak leather, kayak topinya Woody gitu loh, kayak agak rubber dan plastik. Jadi kayak tekstur leathernya ada gitu, kayak bisa ditekuk-tekuk. Tapi ini ternyata topinya keras ya, topi kayak dari bahan clay gitu. Tuh kayak gini, nggak bisa fleksibel. Dan gue takutnya jatuh terus lepas karena ini dia nggak terlalu gampang nempel di kepala gitu loh. Jadi kayak kegeser dikit bisa copot. Dan di sini ada tekstur leathernya tapi ya, gue suka banget dikasih tekstur leather gitu. Dia ukir lagi, dia bikin tekstur lagi gitu. Manual sih kayaknya ya. Dan ini benar-benar mantep banget warnanya. Abis itu di boxnya tuh ya, sebenarnya kita dapat sertifikat. Jadi kayak gini, ada sertifikat of authenticity, sama kayak beli Thinkway toy gitu ya, dapat sertifikat. Jadi dia ala-ala gitu. Dan dapat putih juga nih, putih. Jadi ini hijau gini, putih, Faber-Castell. Supaya mungkin ya, kalau gue sih lihatnya kayaknya ini kan gampang copot nih topinya. Jadi bisa kita tempel di dalamnya gitu. Jadi dia agak lumayan ngunci, keganjel. Dan juga kayaknya satu lagi tuh buat di bawah standnya ini. Karena kalau misalnya kita nanti mau pajang di box, mau taruh di box dan nggak gampang kegeser-geser gitu ya, bisa kita tempelin
putih ini di bawah standnya dan ditempel ke boxnya. Lumayan secure gitu kalau mau dipindah-pindahin. Karena kalau misalnya cuma ditaruh doang, kalau dipindahin dia bakal jatuh gitu si Stinky Pete-nya. Sekarang kita lihat sertifikatnya kayak gini. Dapat 2 version ya. Yang gue suka nih, dia kasih labelnya lagi Stinky Pete gitu loh. Untuk plastiknya ini bener-bener attention to detailnya menurut gua sabi banget. Dan di sini tulisannya, this definitive Stinky Pete the Prospector is a replica lovingly handmade by D. Cobb. He is a vintage pull-string prospector doll from the fictional TV show Woody's Roundup. He had never been opened. He was still mint in the box. I hope you enjoy it as much as I enjoyed creating the character. So, ada tangan John Lasseter-nya. Hey howdy hey. Ini juga sama kata-katanya, cuma beda posisi Stinky Pete-nya aja. Jadi kayak gitu, lumayan lengkap. Nah sekarang gue mau bandingin boxnya Stinky Pete sama boxnya Woody dari Thinkway Toy. Oke, kalau lihat dari size-nya sendiri, ini tuh size-nya berarti kalau bisa kita bilang si Woody di Thinkway Toy ini nggak terlalu akurat. Karena Stinky Pete yang karakternya pendek tuh boxnya segede ini, masa Woody yang karakter lebih tinggi itu boxnya kecil gini. Mungkin harusnya Woody itu boxnya lebih gede lagi gitu ya. Karena emang harusnya kan bulat kayak gini. Nah, kalau dia tuh setengah doang, bulatnya sini nyambung ke atas gitu. Dan posisi Woody-nya juga dibikin duduk, nggak berdiri. Kalau Stinky Pete sini kan berdiri. Jadi memang harusnya tuh mungkin lebih gede karena Woody kan lebih tinggi dan harusnya berdiri dalam box kayak gini. Tapi tetap art direction-nya tetap ikutin si prospektor yang ada di film gitu ya. Kayak gini logo Woody's Roundup di sini, ada karakter Woody the Sheriff di sini, ada gambar Woody-nya. Kalau Stinky Pete nggak ada gambar Stinky Pete-nya. Di sini ada yang official jadi tulisan Toy Story Collection Disney Pixar gitu ya. Ada Thinkway Toy di sini. Kalau ini nggak ada, bener-bener kayak pure kita beli dari Woody's Roundup Toy karena logonya cuma ada WR Toy. Oke, kita lihat di pinggirnya sama ya. Wah, ini sih box Woody bener-bener kecil banget sih. Kecil dan tipis gitu ya. Mungkin untuk bisa save space kalau misalnya di display di toko gitu ya. Karena ini kan emang beneran dijual di toko beneran gitu. Dan di belakangnya si prospektor ini nggak ada try me-nya. Kalau si Woody ini ada try me, ini juga langsung gambar prospektor dan emang art direction sekali lagi emang diikutin. Jadi Woody juga ada gambar kartunnya di belakangnya. Kayak gitu. Ini juga dikasih tahu cara ganti baterainya. Dan ini emang ada notice officialnya lah pokoknya ya. Bener-bener official, creating fun with technology oleh Thinkway Toy. Sini juga ada preview kata-katanya Woody, you're my favorite deputy, reach for the sky. Sama yang kayak gini juga ada preview kata-katanya Stinky Pete. Dan memang beda banget sih. Ini glossy dan ini juga doff gitu. Warnanya juga beda ya. Ini warna kayak biru tua banget, ini agak biru muda ketoskaan gitu. Jadi gitu. Emang yang ditiru art directionnya aja, cuman untuk detail-detailnya kayak skalanya segala macam tidak akurat untuk boxnya. Tapi kalau untuk mainannya cukup akurat. Topinya jatuh. Oke, sekarang kita bandingin sama 3 karakter lain, yaitu ada Woody di sini, ada Jessie. Emang Jessie ini gue paling nggak terlalu kerawat ya Jessie gue, jadi celananya agak rontok. Udah gue bahas juga di video koleksi Toy Story gue. Mungkin akan gue beli lagi Jessie untuk taruh di box ya, kayak gini. Dan satu lagi ada Bullseye. Jadi bener-bener lengkap sudah koleksi Woody's Roundup Gang gue. Karena nggak tahu kenapa sih emang Disney nggak bikin mainannya secara official, jadi emang harus ada satu orang yang berani membuat gebrakan dan bukan gebrakan sih, berani bergerak dan dia bikin sendiri gitu. Jadi kayak gini, ini dia koleksi lengkap gua Woody's Roundup. Kalau menurut gua si Stinky Pete ini, kalau misalnya lo nanya worth it apa enggak, ya pendapat gua sama kayak Medi, mending ntar dulu aja, mending koleksi dulu aja yang emang official dari Disney dan Thinkway Toy-nya. Itu Toy Story Collection aja dulu, kumpulin Woody dulu, beli Jessie dulu dan Bullseye dulu, baru terakhir banget kalau memang udah ultimate keinginannya, barulah coba boleh tanya-tanya si Q dong, masih bisa diorder apa enggak, karena siapa tahu nanti dia bakal suatu saat mungkin mutusin untuk stop produksi Stinky Pete ini karena mungkin dia nggak mau terlalu banyak distribusinya gitu, mungkin dia nggak mau terlalu banyak, jadi mungkin emang dia nantinya mau produksi ini limited juga nggak tahu ya. Makanya kenapa gua sama Medi beli ya, mungkin nanti harganya mungkin naik, tapi kita nggak bakal jual sih, gue bener bakal pajang ini. Dan gue inget banget feeling pas si Stinky Pete ini nyampe tuh sama kayak pertama kali waktu itu gue beli si Woody, karena bener-bener proses sama, dia belum ada di mana-mana di Indonesia apalagi susah jualnya, dan gue harus pre-order dan datangnya cukup lama, dan pas datang emang gue seneng banget gitu. Jadi ini perasaan yang sama waktu gue beli Woody pertama kali. So, ini dia Woody's Roundup Gang gue. Kalau misalnya mau di total ya, untuk Woody's Roundup Gang ini kita butuh modal berapa? Anggap aja ini Woody 1,8 harganya sekarang ya. Ya, anggap aja Woody, Jessie, dan Bullseye harganya sama 1,8. Di sekitar segitu, 1,4, 1,9 sampai 2 juta. Jadi kalau misalnya beli 3 dulu, Woody, Jessie, dan Bullseye, kira-kira
keluar 5,4 juta. Kalau misalnya tambah lagi beli Stinky Pete yang harga tadi 14,6 juta rupiah, ya berarti menjadi 20 juta. So, untuk lu yang mau kumpulin Woody's Roundup Gang, mesti sedia budget 20 juta. Oke, jadi emang karena di filmnya ceritanya mereka emang juga barang langka, di dunia nyata yang langka dia doang. Kalau gitu, skip deh pembahasan gua mengenai review Stinky Pete ini. Semoga lengkap informasinya. Buat lu mungkin yang belum bisa beli, bisa bermimpi dulu. Karena dulu gue juga nonton video-video review tuh waktu gue masih kecil ya. Karena gue bermimpi aja dulu nontonin review orang gitu kan. Seneng aja ngeliatnya. Gue juga ngerti perasaan lo juga. Mungkin pas gue review sneakers, review baju, review mainan ini, pasti juga punya perasaan yang sama kayak waktu itu dulu gue nonton video-video review orang lain. Oke, kalau gitu segitu aja. So, jangan lupa untuk subscribe pastinya channel gue. See you next video. Klik tombol like-nya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman lo. Follow gue di Instagram di @boymleno. Dan kalau misalnya mau lihat gue main game atau streaming game, langsung aja subscribe channel gaming gue. Linknya ada di description. So, see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.